At-tanbihu tsani, qad yakunu lil ibadati awwalun haqiqi, kadang-kadang dengan ibadah itu mempunyai permulaan hakiki, kadang-kadang mempunyai permulaan nisbi. Qala fayajibu iqtiranun niyyati bihima, ay bi awalin haqiqi wa awalin nisbi. Min dzalika tayammumu fayajibu iqtiranu niyyatihi bin naqli. Waktu kita memindahkan tanah, sebab itu adalah awal permulaan. Wa bimasfil wajhi, dan juga dengan menyapu muka. Niat pada waktu kita memindahkan tanah daripada tempat ke muka, dan niat kembali pada waktu kita menyentuhkan debu ke muka kita. Li'annahu awwalul arkanil maqsuda wa naqlu wasilah. Wa min dzalikal wudu, dan diantara daripada yang mempunyai awal hakiki, permulaan hakiki dan permulaan nisbi. Permulaan hakiki yang tidak ada permulaan sebelumnya. Permulaan nisbi yang memang dia permulaan, tapi masih ada yang mendahulunya. Ustaz, saya datang awal kemarin. Saya di waktu datang ke rumah Terengganu itu adalah orang yang pertama. Jadi kata itu kata Aidil, dah Ustaz, dia kalau cakap macam itu tak betul, sebab saya lebih awal daripada dia. Jadi saya katakan betul perkataan dia. Memang yang awal mutlak datang ke rumah Terengganu memang Anda. Sementara daripada orang Terengganu yang awal datang memang dia. Nah, itu namanya awal nisbi, awal hakiki. Seperti kita katakan, yang pertama kali masuk Islam secara mutlak Abu Bakar. Terus dia mengatakan itu tak betul. Yang pertama kali masuk Islam itu adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kita katakan ini awal hakiki, ini awal nisbi. Maksudnya daripada laki-laki Abu Bakar. Sementara daripada wanita adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Wa min dzalika al-wudu'u wal ghuslu fayajibu lis-sihhati, maka untuk sahihnya diwajibkan kita menyertakan niat pada permulaan kita membasuh muka atau anggota. Wa yajibu lis-sawabi, dan diwajibkan untuk kita mendapatkan pahala menyertakan niat pada waktu kita melakukan perkara-perkara sunat yang sebelumnya. Apa perkara-perkara sunat yang sebelumnya? Madmadah, al-istinsyaq, ghaslul kaffain, at-tasmiyah. Qala liyusaba 'alaiha wa fi nadhirihi min as-saum, dan perbandingannya daripada puasa. Lau nawa asna an-nahari, kalau dengan kita niat puasa di pertengahan siang, hasala lahu sawabus shaumi min awwalihi, kita akan mendapatkan pahala puasa daripada permulaannya. Wa min nadhairi niyati wa min nadhairi dzalika niyatul jama'ati fil asna. Yang tadi kan sudah kita baca. Alhamdulillah, pelompat ke bawah jauh-jauh. Qala wa minan nadhairil muhimmati waqtu niyatil imamati. Tadi waktu saya baca ikuti tak? Nah udahlah, kalau diikuti alhamdulillah, tak payah dibaca lagi. Kalau tak mengikuti, salah yang tak mengikuti, bukan salah yang membaca. Kita mau salah. Waktu niyatil imamah, bila kita niat jadi imam. Tadi kaidah kita, ada yang permulaan hakiki, ada yang permulaan nisbi. Maka dengan kita waktu kita akan niat jadi imam, bila kita niatkan menjadi imam, qala sahibul bayan, di waktu hadirnya makmum yang akan mengikut kita. Sebab sebelum adanya makmum kita bukan imam. Kata Imam Juwaini, niatnya di waktu ihram. Kata pendapat yang disebutkan di atas, pada waktu hadirnya makmum. Di waktu makmum sudah hadir, terlintasnya jadi imam pada itu. Pendapat Imam Juwaini, diniatkan jadi imam di saat kita takbiratul ihram. Qala al-Auza'i wa huwa shawab. Kata Jalaluddin As-Suyuti, saddaqa wa barra, betul dan tepat. Sebab dengan ulama berpendapat, niat menjadi imam itu harus diniatkan di waktu kita takbiratul ihram, bukan pada waktu adanya makmum. Kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya, kalau makmum tidak ada di belakang, tak boleh kita niat jadi imam. Bang, tunggu, kata kita, insyaAllah kita masih bersesuaian, kita sudah mau takbir. Apakah boleh di waktu kita takbir tadi kita niatkan jadi imam? Sedangkan istri kita masih berwudu, sedangkan kawan kita masih di bilik, kawan kita masih tidur lagi. Kita mau jadi imam. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kita qamat, sedangkan dengan teman kita masih di bilik tidurnya. Apakah boleh kita niatkan jadi imam pada waktu itu? Tidak boleh. Jadi syaratnya dia sudah hadir dan sekali diniatkan di waktu takbir. Wa minha waktu niatil iqtiraf. Ini masalah ini tahun lepas kita bicarakan. Kalau masih ingat,
Air sikit. Suatu dengan kita akan menggunakan timba, apalagi bekas, gayung, guna gayung. Gayung, tahu gayung? Oke, gayung. Gayung jelas airnya sedikit. Saat ketika dengan kita akan mengambil air wudhu dari gayung, maka pada itu dengan kita akan membasuh muka kita terlebih dahulu. Bagaimana dengan kita membasuhnya? Jadi pada waktu itu dengan kita akan membasuh muka kita. Nampak juga ada ini. Air di hadapan. Ambil sekali. Ini namanya ikhtiraf. Kita ambil air dari gayung. Nawaitul wudu diniatkan waktu kita menuangkan air di muka. Gosok selesai untuk membasuh muka. Airnya sedikit tak banyak. Jadi kita membasuh muka satu kali saja. Yang kedua, kita akan membasuh tangan kanan kita. Bagaimana cara kita membasuh? Sedangkan dua telapak tangan kita berjelumuran dengan air mustakmal. Kalau yang bekas basuhan muka kita tadi itu kita masukkan ke dalam gayung, air gayung menjadi mustakmal. Kalau dengan kita tidak menggunakan cara semacam itu, bagaimana cara kita mengambil air? Yang kebetulan dengan gayungnya tidak boleh digerakkan, terpaku. Misal saja, gayung tak boleh digerakkan. Sebab alasannya kalau tak boleh macam itu, boleh saja kita tuangkan gayung. Gayungnya tak boleh diangkat, terpaku di situ. Ayo macam mana? Ada cara lain? Dengan timba tak ada. Gimana? Mau digoyang-goyang, tak mau dia terpaku betul sudah lekat di situ. Tak boleh. Jangankan dibalik, digoyang saja tidak tergoyang. Jadi macam mana? Mau tak mau, terpaksa dengan kita akan mengulurkan kembali dua telapak tangan kita masukkan ke dalam. Masukkan dua telapak tangan, air akan jadi mustakmal. Niatkan ikhtiraf. Kita niatkan tangan kita sekarang sebagai alat pencibuk, sebagai timba. Jadi tangan kita bukan lagi tangan, kita anggap sama dengan mihrab. Niat jadikan ikhtiraf itu bila apakah kita niatkan tangan kita sebagai alat pencibuk atau sebagai timba sewaktu kita akan berwudu, atau di saat kita memasukkan tangan ke dalam air, atau sebelum kita memasukkannya. Ini kita, apakah sebelum kita masukkan kita niatkan, atau setelah tangan kita berada di dalam baru diniatkan? Jawabannya qala waktu niyatil ikhtirafi hal huwa inda wati yadihi fil ma'. Apakah pada waktu dia meletakkan air di tangan di dalam air, atau pada waktu tangan sudah terangkat daripada bejana? Qala fil khadimur rawdah lil Imam Zarkashi. 20 jilid besar kitab ini masih belum dicetak. Yang bagi ayu takharraja 'ala al-wajhain al-mahkiyain lil Qadhi Husain. Bila dengan air tadi itu dihukumkan mustakmal, apakah dihukumkan mustakmal apabila pada waktu kita mengangkat tangan kita dari bejana, atau hukum mustampat pada waktu tangan kita berada di dalam? Hal yuhkamu bi'istimalihi idza lam yanja min idkhalil yad, dari waktu kita memasukkan tangan atau waktu tangan kita terlepas daripada air. Wal asbahus tsani, yang lebih muktamadnya itu adalah yang kedua. Jadi mustakmal setelah tangan kita beranjak daripada air. Nah kalau macam itu diniatkanlah ikhtiraf pada waktu itu.